Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Zalaluddin Wonosobo, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas bantuan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif pada hari ini. Kegiatan ini akan menjadikan aksi nyata dalam tugas di CPP saya pada modul 1.4. Oke, nanti Bapak Ibu silahkan boleh memberikan umpan balik, boleh langsung praktek pada kegiatan saya kali ini. Begitu kan? Kemudian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu semua hari ini masih diberikan sehat, masih diberikan sempat untuk menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan melihat materi budaya positif. Mohon maaf, di sini saya berdiri bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya lebih pandai, bukan berarti kayak bulan sing pintar, kayak bulan sing CPP, bukan Bapak Ibu. Bukan, karena saya sifatnya ayo kerjasama bareng-bareng. Kalau hanya saya yang mengerjakan, saya rasa tidak ada suksesnya. Tapi ketika sukses itu dilaksanakan bersama, itu rasanya lebih membanggakan. Begitu ya Bapak Ibu? Nah langsung saja, tidak usah tegang, silahkan boleh minum kalau mau minum. Kemudian di situ hanya ada snack satu bungkus, boleh dibagi-bagi. Oke, baik, langsung menuju ke di sini saya akan membahas mengenai materi budaya positif. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan pada materi-materi yang akan saya sampaikan, mari Bapak Ibu kita membuat kesepakatan dalam forum desiminasi budaya positif. Bebas Bapak Ibu memberikan masukan, nanti kesepakatan apa yang akan dilaksanakan di dalam forum ini. Bebas. Dari Bapak Ibu guru boleh memberikan usulannya, nanti saya tuliskan di sini. Contoh, saling menghargai, atau boleh makan dan minum, itu boleh. Bebas Bapak Ibu. Kesepakatan yang ada di sini, atau jangan sampai jam 1, itu boleh. Ya. Ya Pak Heri memberikan kesepakatan atau mengusulkan kesepakatan boleh. Pak Heri, Bu Eni, Bu Asri, monggo. Kesepakatan apa yang kira-kira nanti akan kita laksanakan di forum ini? Bu Anggi boleh? Enggak, Pak Edi. Ayo Pak, diberikan aja Pak. Belum. Pak Salim. Oke, untuk kesepakatan di forum bisa mengusulkan yaitu harus ada umpan balik. Harus ada umpan balik. Oke, nanti Bapak Ibu berikan umpan balik ya terhadap kegiatan saya. Baik, saya tulis. Terima kasih Pak. Ada satu kesepakatan. Monggo, jika ada kesepakatan lagi, mungkin enjoy and fun. Oke, enjoy and fun. Tapi enjoy and fun-nya bukan dari saya ya, dari semua ya. Iya, enjoy and fun.
bahasa Inggris. Oke, selanjutnya boleh. Mungkin itu jangan menyerah ketika ada yang memberi umpan. Oke, terima kasih. Dengarkan sampai selesai. Oke, jadi kalimatnya adalah menghargai yang sedang berbicara. iya, menghargai yang sedang berbicara. Baik, tidak harus genap 7, itu hanya saya yang membuat. Kalau dirasa ini cukup, boleh. Kalau mau ditambah juga boleh. Cukup? Tambahan cukup. Oke, baik. Kalau saya boleh menambahi berperan aktif dalam kegiatan. Boleh? Boleh. Berperan aktif. Jadi nanti Bapak Ibu berperan aktif. Beda dengan panggil ya? Beda. Begitu ya? Ada tambahan lagi? Cukup? Ya. Saya bacakan ulang kesepakatan pada forum desiminasi budaya positif. Yang pertama, memberikan umpan balik. Yang kedua, enjoy and fun. Yang ketiga, menghargai yang sedang berbicara. Yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan. Begitu ya Bapak Ibu? Silakan dinikmati kegiatan ini. Buat usah tegang. Buat usah tegang. Langsung pada slide berikutnya. Oke. Seperti materi pada Ciong, saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Nah, seperti apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan murid, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar mereka dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Nah, dari slide pertama ini, sudahkah ada budaya positif yang ada di lingkungan SMK Jalan Uji Bapak Ibu? Sudahkah lingkungan sudah Pak? Sudah ya. Jadi lingkungan kita itu sudah nyaman, sudah aman, sudah menyenangkan. Nah, itu harapannya budaya positif agar anak-anak ketika nyaman dan aman di sekolah, selain betah, belajarnya juga dapat. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, kali ini ada 8 materi. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Masuk ke subbab pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang yang demikian memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Cara pandang demikian dikenal juga sebagai paradigma baru. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, diharapkan siswa itu aktif, bukan hanya gurunya yang aktif memberikan ceramah, memberikan sebuah catatan, tapi anak juga aktif, itu harapannya. Tetapi di dalam prosesnya kan memang butuh usaha lebih. Usahanya dari mana? Dari Bapak Ibu gurunya, juga dari anak. Bagaimana kita menggiring, mendampingi anak supaya aktif. Kadang anak juga bisa berpikir aktifnya di kelas itu disuruh ngapain sih? Apakah aktif yang sana kemari, bersuara lantang atau seperti apa? Kan anak juga perlu pengertian. Aktifnya di dalam pembelajaran yang dimaksud itu seperti apa? Kan gitu. Nah itu. Kalau dulu di SMA ataupun di MTS, SD saya masih mendengarkan bapak guru yang berceramah di depan. Tapi kalau saya rasa di SMA Jalan
tersebut, gitu kan? Nah, ini merupakan paradigma belajar. Dualisme paradigma pembelajaran. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan di depan. Paradigma lama yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan atau system center, guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Kalau dulu pembelajaran ya saya sebagai guru, kalian sebagai murid. Silakan kamu aturan dari saya. Namun sekarang tidak demikian. Kita memberikan kebebasan kepada anak supaya anak berekspresi dan mampu mengeluarkan bakat serta minatnya. Kita tidak membatasi peserta didik mau jadi seperti apa. Kita wajibnya menuntun bagian mana yang harusnya anak lurus tapi kok belok. Ayo kita tarik lagi ke jalan yang lurus, gitu ya. Nah, sebelum kita mendampingi anak, secara otomatis kita kan harus belajar dulu nih Bapak Ibu. Jadi seperti apa saya supaya anak-anak bisa bekerja sama dengan saya? Ya otomatis jadi teladan yang baik, gitu. Kemudian yang kedua yaitu paradigma siswa memperoleh kesempatan untuk lebih aktif dalam pembelajaran, bukan hanya mendengarkan Bapak Ibu gurunya berceramah atau memberikan materi secara lisan. Seperti pada tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu harapan dari pemerintah sesuai dengan undang-undang. Nah, ada berapa pelajar profil Pancasila di kurikulum Merdeka Bapak Ibu? Ada 6. 1 Gotong royong. gotong royong, 2 Bernalar kritis. bernalar kritis, 3 Berkelanjutan. Berakhlak mulia. berakhlak mulia, lanjut
Ya, karena masih belum ada yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dunia ini depan. Harapannya gimana Pak ya? Ya, harapannya selalu bagi saya itu selalu ditingkatkan dari sekarang sampai besok itu selalu ada peningkatan sedikit demi sedikit. Oke, Untuk terima kasih. mencapai suatu tujuan tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Pak Saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu guru juga belajar ya Pak, belajar untuk terus meningkatkan kualitas supaya peserta didik juga ada kualitas dan tujuan yang kita harapkan. Bukan hanya siswa dan murid yang belajar, Bapak Ibu guru juga wajib belajar. Oke, terima kasih Pak Heri. Kita lanjutkan pada subbagian kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum masuk ke slide berikutnya, dari disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal, adakah sudah ada gambaran mengenai materi ini? Sedikit. Apa itu belum? Untuk ini sedikit ya, nanti kalau misalnya kurang apa Untuk disiplin positif ini lebih ke apa ya? Kalau kita kan misalnya di sekolah pasti ada peraturan. Nah, peraturan salah satunya untuk terkait dengan kedisiplinan. Tapi untuk disiplin positif itu sendiri tidak hanya serta merta anak itu disiplin. Misalnya contohnya berangkat tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Tetapi yang saya tahu yang namanya disiplin positif itu ketika contoh tadi ya terkait dengan kehadiran siswa, kita ada untuk saat ini kita kan memberlakukan adanya konsekuensi atau kesepakatan bersama terkait dengan kehadiran. Jika terlambat 15 menit maka konsekuensinya mereka push up 5 kali. Tetapi untuk disiplin positif yang saya tahu sebenarnya tidak boleh serta-merta seperti itu. Karena yang namanya disiplin positif kita harus tahu apa alasan mereka itu terlambat. Itu yang pertama. Jadi tidak serta-merta ketika kita ada kesepakatan seperti itu, mau kamu alasannya apapun ketika terlambat ya harus menerima konsekuensi. Kan itu yang selama ini kita jalankan. Tapi yang saya tahu yang namanya disiplin positif tidak boleh seperti itu. Jadi harus tahu dulu, kita harus meruntut dulu, harus tanya dulu, kamu terlambat sekian menit, kenapa, alasannya apa. Jadi di situ kita bisa tahu apakah konsekuensi tadi berlaku untuk anak tersebut atau tidak. Karena yang namanya alasan belum tentu sama. Contoh, misal yang saya contohkan disiplin positif ini, ketika ada anak terlambat 7.20 tidak memberitahu, tiba-tiba datang guru yang lihat kamu terlambat 20 menit, berarti kamu konsekuensinya apa dilaksanakan seperti itu. Bisa itu belum masuk disiplin positif karena tidak ditanya dulu. Terlambat kenapa mas? Alasannya apa? Nah, ketika dia beralasan dia bu tadi ternyata ketika saya mau berangkat saya bunyi bocor di tengah jalan, posisinya itu jauh dari pemukiman, saya tidak bawa HP atau bawa HP tapi tidak ada kuota, saya tidak bisa labari. Akhirnya saya dorong sampai nemu orang untuk membantu. Nah, itu menurut saya kita tidak bisa memperlakukan sama dengan satu anak yang sama-sama terlambat 20 menit, tapi alasannya iya bu, saya kesiangan, saya baru itu menurut saya disiplin positif seperti itu. Mohon jika ada salah diluruskan. Terima kasih. Terima kasih banyak, beri tepuk tangan untuk ini. Ternyata tanpa saya menjelaskan slide-nya sudah dijelaskan keseluruhan sama Novi luar biasa Novi. Ya, Novi sama Novi semuanya bisa. Ini ya, alhamdulillah.
Tidak ada yang salah. Disiplin positif memang seharusnya tidak ada sebuah konsekuensi, tidak ada sebuah hukuman, tidak ada sebuah penghargaan. Supaya apa? Supaya motivasi yang ada pada anak itu dari dalam diri mereka, bukan datangnya dari sebuah peraturan. Begitu. Terima kasih Bu Rofi, sangat luar biasa, sangat pas dengan materi saya kali ini mengenai disiplin dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, dilanjutkan. Nanti kita gali-gali lagi pengetahuan dan pemahaman Bapak Ibu guru semua. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini saya memberikan cuplikan dari Ki Hajar Dewantara yang bunyinya adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendirinya mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak akan melakukan self-disiplin, wajiblah kuasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Iya. Jadi ketika anak belum paham mengenai seperti apa itu disiplin positif, maka satuan pendidikan atau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah wajib atau seharusnya memberikan pengertian atau menuntun dengan sebuah peraturan terlebih dahulu. Nanti juga anak-anak lama-kelamaan paham. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Apakah saya harus kena hukuman dulu baru saya tepat waktu? Ataukah saya harus berprestasi dulu ketika ada sebuah penghargaan? Ataukah saya tidak bisa melakukan itu karena nanti kena hukuman? Nah, ini kan cukup besar untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Apa iya ya harus kita ajarkan hukuman? Haruskah iya kita memberikan penghargaan setiap anak beraktivitas? Ini juga akan memberatkan Bapak Ibu. Setiap kegiatan kita memberikan hadiah uang, setiap kegiatan kita memberikan hadiah berupa barang. Berat tidak Bapak Ibu? Berat sekali. Nah, nanti pelan-pelan kalau Bapak Ibu semuanya sudah paham mengenai disiplin positif, maka sudah tidak ada lagi sebuah hukuman dan penghargaan. Oke? Karena itu nanti motivasinya dari dalam diri sendiri. Disebutkan di situ bahwa kita seharusnya mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, sudahkah kita sebagai pendidik dan pengajar berupaya berusaha untuk mendisiplinkan diri kita? Tidak usah dijawab dalam lisan, cukup dalam hati Bapak Ibu saja. Insya Allah sudah semuanya, gitu ya. Amin. Selanjutnya, bagaimana Pak Heri? Saya penasaran. Sudah selesai belum Pak Heri? Oke, ternyata Pak Heri sudah sesuai ya, mempunyai disiplin, self-disiplin. Sangat sesuai. Iya. Iya. Kita juga nanti dalam kegiatan ini silakan nanti berpendapat atau memberikan saran kepada saya jika materinya tidak sesuai dengan ada penghidupan di dalamnya, gitu ya, biar tidak mengalir saja. Kemudian selanjutnya adalah kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu zamannya orang mau kasing tante. Ngin uga kuat-kuasa amanti piangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu tidak hanya membuat peraturan saja, namun Bapak Ibu cakap menjalankan sebuah peraturan jika di sekolahan ada peraturan yang dibuat atau disepakati, gitu ya? Makna disiplin diri. Disiplin diri akan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang
disiplin. Kita mampu menguasai diri sendiri dan mengendalikannya. Siapa yang mampu mengendalikan kita? Bukan orang lain saja ya Bapak-Ibu, tapi diri kita sendiri. Ketika kita mampu mengendalikan diri sendiri, saya rasa kita nanti juga cakap untuk mengendalikan anak-anak. Itu, ini mengenai makna disiplin. Selanjutnya, iya, nilai-nilai kebajikan. Tadi disiplin positif sudah, kemudian makna disiplin juga sudah. Lalu nilai kebajikan. Seperti apa nilai kebajikan? Adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh berbagai bangsa, budaya dan agama yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku yang baik dan benar. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan sifat-sifat positif manusia, fondasi kita dalam berperilaku. Menoleh pada diri kita masing-masing Bapak Ibu, sudahkah kita mempunyai nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita? Ya, sudahkah kita mempunyai nilai-nilai kebajikan di diri kita? Nanti ada contohnya. Nilai kebajikan itu yang seperti apa saja sih? Nah, kita langsung saja menuju slide-nya. Kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan di dalam pada profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang tadi sudah disebutkan di depan. Nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila hendaknya itu ada juga di dalam diri anak. Tidak hanya anak saja, tetapi guru juga mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apakah terlihat Bapak Ibu? Tidak jelas nih? Terlihat. Oke. Contoh nilai-nilai kebajikan yang pertama itu contohnya peduli, rajin, kebersihan, komitmen, kreatif, semangat dan seterusnya. Kira-kira dari nilai-nilai contoh kebajikan di depan, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan itu dalam diri kita? Sudah ya Pak, nilainya sudah. Implementasinya bagaimana? Nilainya sudah ada. Nilainya sudah ada kemudian. Lalu implementasinya bagaimana Bapak Ibu dari nilai-nilai kebajikan itu? Belum semua. Belum semua. Gimana Bapak? Belum semua. Ya, mungkin secara garis besar sudah karena peduli, terus dari rajin, integritas, kita semuanya memiliki. Tapi yang untuk implementasi mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya dari kita supaya bisa lebih baik di masa yang akan datang. Jadi mungkin saya pribadi mungkin masih banyak hal yang belum bisa terlaksana atau belum bisa mengimplementasikan secara keseluruhan yang ada di proyek nilai-nilai kebajikan tadi seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dede. Pak Dede sudah bisa menilai dirinya sendiri. Oke, jadi itu bukan sebuah kecakapan Pak. Menilai diri sendiri itu merupakan kecakapan. Kita tidak hanya pandai menilai orang lain, namun mampu mengoreksi dan mengevaluasi serta memperbaiki nilai-nilai apa yang belum ada pada diri kita. Terima kasih banyak Pak Dede. Semoga nanti ke depannya semua nilai-nilai kebajikan ada pada diri kita. Bapak Ibu dan sahabat di Wonosobo. Terima kasih Bu. Nah, di sini juga masih ada sedikit mengenai contoh sikap murid yang seharusnya kita tekankan pada karakter murid tersebut. Yang pertama yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, dan
bisa mengarahkan anak tersebut. Yang anak emosi tidak mungkin kita lawan dengan emosi, ya tidak. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosi anak tersebut supaya kita mampu mengarahkan ke jalan yang lurus, yang tadinya belok ke sini kita tarik. Kalau ditariknya angel, alon-alon sidik-sidik daripada dari jumroh. Atau kita emosinya ke bawah belok gitu ya maksudnya. Jadi kita harus lebih paham dulu keterampilan menguasai peserta didik, menguasai mendampingi peserta didik itu seperti apa, karakter anak kan juga berbeda-beda. Tidak mungkin anak yang satu dengan yang lainnya penyelesaian masalahnya juga sama, memberikan nasihatnya juga pastinya berbeda. Nah, di sini saya ada pertanyaan lagi, apa hubungan disiplin diri dengan nilai-nilai kebajikan? Tadi kan disiplin diri sudah disebutkan di awal. Lalu ada hubungannya tidak sih dengan nilai-nilai kebajikan? Bu Eni, Bu Anggi, Bu Asti, kira-kira ada tidak hubungannya? Ada jelas ada di bawah itu. Jelas ada. Disiplin diri dengan nilai-nilai kebajikan ada hubungannya. Melihat, nah disiplin diri itu berhubungan erat dengan nilai-nilai kebajikan karena keduanya berkontribusi pada pengembangan karakter yang baik. Seperti disiplin diri memungkinkan seseorang untuk mengendalikan diri. Ya, jadi anak telat ngesok ke akan cara ke ngesok bengi, ngesok besok pagi ada kegiatan jam 7 harus di sekolah. Tapi setrika yang banyak, anak-anak juga harus sekolah. Terus bapaknya minta bekal lagi, belum beres-beres rumah, belum bapaknya anaknya melayu. Nah, bagaimana kita mampu supaya masak beres, bekal ramai di Jawa, tekan sekolahan jadi hiburan, orang telat. Ketika Bapak Ibu guru sudah seperti itu, berarti disiplin diri panjenengan semua sudah luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu guru dasar seperti itu. Pakai lebih lagi, ada pendapat? Ya, ini hubungannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh selanjutnya, tidak konsisten sesuai dengan prinsip moral. Kalau tidak konsisten itu lumayan membutuhkan usaha yang lebih. Ada hal yang lebih berat dari sebuah tanggung jawab di sekolah. Ya kan, tidak seperti itu. Banyak terjadi. Ini terjadi seperti itu. Iya, tetapi kadang kita juga ini merupakan tanggung jawab dan harus sama-sama konsisten. Berikut caranya kita mengolah semuanya supaya berjalan dengan baik, seirama tanpa ada yang dirugikan. Tapi tetap ya Bapak Ibu, sulit tidak? Sulit. Iya, tidak sulit bagaimana Bapak Ibu? Ada tipsnya? Ada ya, ada lagi. Tes. Mungkin saya adalah salah satu dari sekian guru yang ada di Jaludin yang memiliki job job ya saya ini mungkin yang agak terkadang menjadi sebuah determinasi selain ya kesibukan di rumah dan juga kegiatan-kegiatan di aktivitas di luar. Nah ini mungkin yang harus disiasati bagaimana kita harus sama-sama supaya dua aktivitas ini berjalan beriringan dan tidak ada yang dirugikan ya. Nah, tidak ada yang dilewatkan dari sampai dirugikan. Nah, mungkin kita melihat bagaimana ya kalau di rumah yang jelas kita harus memprepare segala sesuatunya lebih awal, yang pasti seperti itu ya.
misalnya bangun lebih awal. Saya sering sekali bangun itu jam 3 pagi, terus gosok, terus mempersiapkan. Sambil menggosok itu saya sambil nyuci, jadi air nyala itu hampir sering sekali seperti itu. Jadi air nyala, mesin cuci, sambil gosok, terkadang sambil masak juga, masak nasi juga. Jadi istri saya bangun, nasi sudah matang, baju sudah saya gosokin, ya, jadi kadang biar simpel saya merebus telur. Jadi anak pagi saya suapin, istri mandi, kalau mau masak sayur ya sayuran yang simpel saja, tapi sudah ada telur, jadi sudah simpel lah. Jadi seperti itu mungkin yang di rumah. Nah kalau di sekolah mungkin tugas-tugas yang harus kita perhatikan gitu ya. Apalagi anak-anak ini adalah merupakan amanah titipan yang harus kita jaga. Jadi sebisa mungkin anak itu diberi tugas atau diberi tanggung jawab lah. Dan jangan lupa ketika anak ditinggal atau anak didikan, pekerjaan anak itu harus dikoreksi ya Bapak Ibu. Jadi harus dikoreksi, walaupun hanya seoret-seoret, ada tahap koreksian kita, insya Allah anak pun akan senang ya. Jadi tidak hanya memberikan tugas, tapi tidak dikoreksi. Nah ini juga salah seperti itu. Nah itu aja mungkin dari saya, tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai institusi gitu ya, bisa terlaksana semua. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Pak Dede. Ya, ternyata Pak Dede sudah jauh lebih disiplin daripada saya Pak. Namanya lebih pagi, kemudian multitasking. Iya, periksa, ya masak, ya nyuci, istrinya bangun tinggal istirahat. Luar biasa Pak Dede. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua supaya mampu mengatur jadwal yang ada pada diri kita sebagai pribadi maupun sebagai seorang pendidik. Karena tanggung jawab kita kan tidak hanya di sekolah, namun di rumah juga ada banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Terima kasih sekali Pak Dede. Ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang sudah mahir dalam kontrol diri panjenengan sendiri. Oke, selanjutnya dari sebuah disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan, maka akan membantu seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran yang pada akhirnya meningkatkan moralitas dan integritas pribadi. Itu adalah hubungan disiplin diri dan nilai-nilai kebajikan. Jika sudah dijalankan pada diri kita, maka kita sudah berupaya untuk bertanggung jawab, berintegritas, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk lembaga kita yang alhamdulillah. Ya, terima kasih. Langsung ke subur ketiga. Masih lama ya Bapak Ibu? Masih ada 5. Insya Allah sabar ya. Nah, selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Bukan 3, maksudnya poin ketiga, motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Ya tidak Bapak Ibu? Tujuan Bapak Ibu mengajar, tujuan Bapak Ibu hari ini berkegiatan sosial, tujuan Bapak Ibu berumah tangga, menjalin hubungan dengan sesama, itu apa sih? Kan masih setiap orang juga mempunyai tujuan masing-masing dan tidak mungkin sama, pasti berbeda. Ya, motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Sudahkah menunjukkan nilai-nilai kebajikan? Sudahkah menunjukkan self-disiplin? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya sebuah dorongan? Kita ke sekolah itu ada apanya Bapak Ibu? Dorongan apa?
menjawab walaupun tidak secara lisan. Di dalam hati Bapak Ibu saya yakin panjenengan semua menjawab. Adakah yang mau memberikan jawabannya secara langsung dan lisan di sini? Pak Heri. Ya. Nah, kalau masuk kantor ini biasanya Ada. Oh ya, Pak Terima kasih atas suaranya terkait tapi bagaimana apa artinya guru terus sekolah mengajar ya. Apa sih dorongannya? Yang pertama kita sebagai pendidik yang jelas harus mengingat ya. Kita sekolah itu yang jelas menyalurkan minat bakat atau mencerdaskan yaitu anak-anak bangsa. Salah satu dari hal itu dari argumen penyaluran ilmu yang kita miliki kita sampaikan kepada anak dengan keikhlasan itu nanti akan mendapatkan nilai-nilai apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah jelas. Secara nyata kalau kita artinya dengan ikhlas, artinya memang apa cara kita untuk menanamkan ikhlas itu memang sangat sulit. Bagaimana kita betul-betul ikhlas dari hati kita bahasanya tidak guntur itu memang harus belajar secara diri. Artinya kita semua terjun di menjadi pendidik. Secara matematika kita untuk saya itu tidak cukup tapi segalanya itu semuanya tercukupi, yaitu dicukupi oleh Allah. Artinya apa kebutuhan kita pasti itu ada jalannya, walaupun kita bahasanya secara ini hanya memati anak-anak ibarat secara saya gaji dan sebagainya secara logika itu tidak akan tercukupi. Tapi Allah Maha Adil, pasti ada jalan isi di lain di luar sekolah seperti itu. Jadi harapan saya di dalam kita terjun di pendidikan yang jelas intinya kita itu banyak pahala yang kita mungkin itu sedikit. Terima kasih Bapak yang banyak untuk Pak Sami. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa dorongan untuk menuju ke SMK Darul Ulum itu adalah sebuah keikhlasan. Walaupun memang berat nih Pak, sebuah ikhlas, tapi kita berupaya dulu, berusaha dulu. Masalah rezeki sudah ada yang mengatur. Ketika dihitung dengan matematika, kita setengah hari, bukan setengah hari, benar ya, setengah hari sampai jam 4 di sekolah, tapi dengan sekian itu tidak bisa dihitung. Namun ternyata Allah berkehendak lain, bahkan kadang memberikan lebih untuk kita, yang namanya segala sesuatu itu tercukupi setiap harinya. Anak-anak bergizi, anak istri suami sehat semua, keluarga sehat, itu saya rasa juga merupakan sebuah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini berkat jenengan yang berjuang di sini Bapak Ibu, jenengan menjaga silaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan warga di sekolahan atau di lingkungan SMK, dengan guru MI, dengan warga yang paling dekat seperti itu. Ya, ini mengenai sebuah motivasi perilaku manusia. Ya, di sini masih ada pertanyaan. Nanti yang belum menjawab boleh menjawab, tapi tidak bisa dipaksa, ya. Tidak usah dipaksa. Jalani kegiatan sosialisasi kali ini dengan santai, dengan salah. Semuanya benar. Semuanya boleh
saya tertib berlalu lintas kanan. Semuanya beralasan. Iya, mungkin ada lagi yang mau menjawab. Tidak harus sing bagus-bagus Bapak Ibu, tidak harus. Silakan. Hah? Gimana? Gimana? Ayo, betul. Monggo, Bapak Ibu menyampaikan. Pak Heri, membuat pelaksanaan pembelajaran itu karena apa? Grafis. Saya berpakaian grafis karena apa? Karena saya ingin terlihat. Ya, boleh. Lagi. Gimana? Ditambahi. Saya berpakaian rapi karena ini. Oke, siap. Pak Heri mau menjawab. Terus dijawab Sedikit menandai yang berkaitan saya berpakaian rapi karena saya biar kelihatan disiplin dalam masuk kelas. Terus yang kedua biar terlihat ganteng-gantengnya karena masih pelajar yang berhubungan oleh siswa. ya seperti itulah pokoknya ya, berpakaian rapi untuk mendisiplinkan diri kita sendiri seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Ternyata Pak Heri melakukan berpakaian rapi karena untuk mendisiplinkan diri supaya menjadi teladan untuk teman yang lain ataupun siswa-siswa SMK Jalaluddin. Begitu ya Pak Heri? Ya, dan poin plusnya adalah biar terlihat ganteng. Ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan lain ada yang mau menjawab? Monggo. Lagi. Oke, siap. Ya, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua itu ya. Saya rajin mengajar karena ya ketika saya itu rajin masuk kelas, itu saya itu masih dalam tahap pembelajaran. Kalau saya tidak sering umpamanya masuk kelas, terusan tidak sering mengajar, nah itu maka ilmu yang kita sudah dipelajari itu akan perlahan-lahan itu hilang seperti itu. Makanya ketika kita mengundang materi tersebut itu akan semakin kita paham seperti itu. Pak Heri memang benar-benar teladan untuk semuanya. Ya, luar biasa. Ternyata rajin mengajar untuk mengasah pemahaman, mengasah ilmu, pengetahuan, mengasah keterampilan supaya tidak lupa, begitu ya Pak ya. Ternyata Pak Heri menjadi teladan juga untuk Bapak Ibu. Mari kita tiru Bapak Ibu. Maka oleh karena itu rajin-rajinlah masuk ke dalam kelas. Ya, untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, ada lagi yang mau jawab. Sepertinya semangat sekali ini. Oke, lanjut. Oke, saya akan menjawab yaitu pertanyaan nomor 5. Saya tertib berlalu lintas karena demi keamanan itu untuk semuanya, artinya agar tertib lalu lintas agar aman, tidak terjadi kecelakaan. Karena kita tidak tertib lalu lintas pasti akan merugikan orang lain. Begitupun orang lain ketika tidak mau tertib lalu lintas maka akan mencelakai orang lain. Begini. Oke, terima kasih teman-teman. Betul. Saya tertib berlalu lintas karena untuk keamanan, untuk keselamatan. Banyak orang yang dirugikan ketika kita tidak tertib lalu lintas. Semoga kita semua keluarga dan
diri kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, gitu ya. Ada lagi yang mau menjawab? Masih ada 1 sama 3. Oke, ini hari ini. Saya mencoba untuk ke nomor 3. Membuat perencanaan pembelajaran, karena selama ini saya membuat perencanaan pembelajaran itu sebagai arahan pembelajaran di kelas. Tanpa ada perencanaan pembelajaran, nanti di kelas kita plan kita mau ngapain sih di kelas, dan kita sebelum kita masuk ke kelas berarti kita harus membuat perencanaan pembelajaran biar tidak stuck ya di kelas, biar tidak duduk begitu. Oke, yang nomor 3 sudah terjawab, membuat perencanaan pembelajaran supaya pembelajaran terutama di dalam kelas terencana dengan baik, supaya terstruktur, supaya kita tidak bingung. Ini nambah apa ya? Ini bingung kita dari satu itu entek. Kalau dia betul konsil, ya kan? Bingung lagi betul. Tidak hanya di dalam kelas, semua kegiatan saya wajib dan harus adanya sebuah perencanaan. Setelah perencanaan terlaksana maka ada evaluasi, refleksi bagaimana pembelajaran yang kita buat, perencanaan yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau ada kelebihan kita keluarkan pada teman-teman kita. Terima kasih Bu Eri, mantap bahas sama tadi. Menginspirasi. Berarti besok kita buat perencanaan di Bapak Ibu supaya terstruktur di dalam kelas. Masih ada satu, sepertinya kalian kalau masalah berangkat pagi, ada yang mau jawab nomor 1? Apa cukup di dalam hati? Cukup di dalam hati. Oke. Lanjut. Nanti masih ada lagi kok, tenang saja. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, posisi Bapak Ibu itu di nomor berapa? Posisi motivasi panjenengan semua ada di nomor berapa? Apakah untuk menghindari hukuman? Berangkatnya pagi biar tidak dipukul, jawabannya. Kemudian mendapatkan imbalan, maka sekolahan besok tekan sore biar ketahuan kayak dulu temenan, boleh. Atau menjadi diri sendiri dengan cara menghargai diri, supaya ada nilai-nilai disiplin dan nilai positif yang ada di diri kita. Oke, silakan Bapak Ibu bisa mengoreksi kenapa panjenengan melakukan semua kegiatan, entah itu di rumah ataupun di sekolah ataupun kegiatan sosial lainnya. Apakah motivasi itu adanya dorongan dari luar atau dorongan dari dalam? Kalau poin 1 dan 2 serta 3, manakah yang merupakan dorongan dari dalam? 3. Iya, 3 merupakan dorongan dari dalam. Itu tangan untuk profil. Sepertinya saya ingin sendiri semuanya motivasi dari ini, ya. Iya. Untuk poin 3 itu adalah motivasi yang ada di dalam diri kita. Kalau nomor 1 dan 2 itu motivasinya dari luar atau ekstrinsik. Yang ketiga motivasi dari dalam atau intrinsik. Begitu, oke? Lanjut. Masuk ke dalam hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Adakah hukuman di sekolah kita? Adakah sebuah konsekuensi di satuan pendidikan ini, dan adakah penghargaan
bukan hanya untuk diri sendiri, kita lihat untuk kemajuan sekolah kita. Apakah sebenarnya ini perlu atau tidak? Bapak Ibu pernah mengalami hukuman di masa sekolah dulu? Pernah, menarik. Siapa? Kenapa dihukum, Pak? Saya dihukum terlambat. Jadi ada konsekuensi ketika itu bagi yang terlambat sama dengan di sini pusat. Tapi karena kebetulan sekolah saya itu di pinggir jalan, persis kalau di pinggir jalan raya provinsi ya, apa namanya yang arah Pangandaran itu. Jadi konsekuensinya siapapun yang terlambat, khususnya ketika itu saya di OSIS ya, khususnya anggota OSIS, itu harus turun dari mobil langsung push up atau dari motor di pinggir, pokoknya mau masuk ke gerbang harus push up dulu. Jadi benar-benar di pinggir jalan raya. Ya mungkin ada biar ada efek cerah juga ya dari pembina OSIS atau mungkin dari siswa itu yang pernah saya alami. Jadi karena saya sekolahnya jauh, nah saya sering kena hukuman. Ya, itu mungkin apa namanya konsekuensi itu ya tetap dilaksanakan gitu, karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya Pak Dede, perasaan panjenengan pada saat dulu melaksanakan hukuman atau adanya hukuman di dalam sekolah rasanya gimana? Yang pertama pasti malu ya, Bu. Yang pertama malu, sedih. Kenapa saya kok sering dihukum gitu ya? Terus apa namanya perasaannya ya pasti ingin memperbaiki lah, ya minder gitu ya. Ini jadi cambuk juga supaya oh ya besok berarti harus lebih awal lagi. Karena ya malu lah isin apa namanya berangkat tersuruh pusat, apalagi pusatnya di pinggir jalan raya kan, itu jalan raya utama lagi kan, jadi lalu lalang masyarakat dan lain-lain. Apalagi kalau dilihat sama acar gitu ya, Bisa diputus Pak. iya. Pak Dede, dari pengalaman dulu dengan di SMA, kemudian perasaan mendapatkan hukuman, lalu ketika kita sudah menjadi seorang guru, bisakah atau menurut dengan hukuman itu sebenarnya harus ada atau tidak di sekolah kita? Hukuman punishment itu tetap harus dilakukan, karena apalagi dengan tingkatan anak-anak SMA, SMK ya, SMK ini kan mungkin betul-betul pencarian jati diri seorang manusia lah ya, istilahnya manusia ini kan mencari jati dirinya ketika SMA sebetulnya sampai dia usia 20-an atau 20 ke atas lah ya, masa-masa pencarian diri. Jadi ketika apa ya, ada sebuah punishment yang dirasa oleh siswa, nah ini akan membuat sebuah pelajaran juga gitu ya. Mungkin yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana kita memberikan sebuah punishment yang humanis gitu ya kepada siswa. Tetap hukuman itu harus tetap diberikan kepada siswa ya. Jadi kita siswa pun akan paham ya, aku harus bangun pagi, aku harus berangkat ke sekolah lebih awal. Nanti ketika dia di lingkungan institusi atau di tempat kerja, dia akan apa ya, dan sudah terbiasa ya, sudah terbiasa melakukan hal-hal yang emang sudah biasa dilakukan di tingkat satuan pendidikan atau di sekolah ya. Jadi anak-anak ini tidak kaget ya. Nah kalau anak itu dibiarkan akan merasa bahwa santai enak badannya, dan mungkin mereka juga tidak apa ya, pemahaman dirinya mungkin agak kurang gitu lah ya. Jadi karena tadi saya bilang bahwa masa remaja ini adalah masa pencarian diri,
belum begitu memahami mereka mungkin paham tapi belum betul-betul dalam dirinya itu kalau begini pasti konsekuensinya seperti ini yang sebenarnya sangat berat di remaja itu. Remaja itu kan dia tahu sebetulnya kalau begini salah, tapi terkadang mereka masih antainya. Itu yang sebetulnya harus betul-betul mindset anak-anak itu diterapkan bahwa ketika ada sesuatu yang salah ada konsekuensi yang harus dia terima seperti itu. Nah ini yang mungkin saya rasakan, yang saya alami dalam perjalanan saya ketika dari sekolah sampai menjadi seorang pendidik yang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, sangat memberikan refleksi. Pak, kita sudah pernah mengalami suatu hubungan, maka kita bisa melihat efek jera atau efek apa sih yang kita terima dari sebuah hubungan. Ternyata Pak Dedi itu merasa malu. Selain malu, tapi bisa juga untuk memotivasi supaya saya berangkatnya lebih awal. Itu yang dirasakan oleh Pak Dedi mengenai hubungan. Nah di sini untuk pengertian hubungan saya menuliskan bahwa prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi atas kesalahan atau pelanggaran. Lalu ada sebuah konsekuensi lagi. Konsekuensi itu apa sih? Akibat yang terjadi sebagai hasil dari suatu perbuatan. Hukuman sama konsekuensi itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Dilihat dari sebuah pengertian yang saya itu sudah berbeda. Lalu penghargaan. Kenapa Bapak Ibu mendapatkan suatu penghargaan? Pernah. Oke, kita coba lagi. Siapa? Rawi. Berarti pernah mendapatkan penghargaan? Oke, kita lihat penghargaan apa yang pernah Berarti dapat penghargaan waktu kelas kenaikan kelas SD ya. Ranking 1 diberikan kelas sama jalan-jalan ke Paman. Oke, rasanya gimana Bu Asih? Senang. Oke, rasanya senang ya Bu. Lalu ada apa? Dari sebuah penghargaan itu selain senang ada motivasi untuk lebih giat lagi ya Bu? Ada sih, tapi ya susah untuk mengejar lagi. Oke. Akhirnya pada tahun berikutnya mendapatkan penghargaan lagi tidak? Tidak. Oke, terima kasih Bu Asih. Tidak masalah ya. Kami mendapatkan penghargaan pada saat kenaikan kelas, mendapatkan kelas. Mungkin penghargaan itu tidak hanya dilaksanakan pada sebuah satuan pendidikan. Barangkali kita di rumah dengan anak-anak kita, dengan suami, istri, bapak, ibu, ataupun siapapun, kita pernah menghadiahi supaya tujuannya sebenarnya biar anak termotivasi untuk lebih baik lagi, gitu ya Bapak Ibu. Tapi apakah ini sebenarnya berhasil memotivasi atau tidak? Atau malahan anak itu cenderung tidak mau melaksanakan ketika tidak ada sebuah penghargaan atau tidak ada sebuah hadiah. Lah kemarin juga dia kasih hadiah, kenapa besok lagi tidak? Ya wis lah, merasa gitu. Jadi apakah penghargaan tersebut memotivasi anak untuk lebih baik atau malah mengangkat semangat mereka, mengangkatkan minat dan bakat mereka? Kalau tidak ada sebuah penghargaan setiap tahunnya, contohnya di tahun ini ada, di tahun berikutnya tidak ada, apakah ada semangatnya masih sama? Nah, itu sebuah penghargaan. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya di belakang. Kita lihat dulu. Penghargaan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada individu, organisasi atau
biar berangkatnya lebih awal. Tetapi kita lupa bahwa anak itu punya rasa. Selain rasa tua, anak mempunyai rasa malu. Masa telah 5 menit dihukum terlambat sepuluh misalnya seperti itu. Kira-kira anak sampai tidak marah tidak? Ajari perasaan marahnya jadi anak. Selanjutnya memahami identitas gagal dan identitas sukses. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan kurang merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Berarti bentuk disiplin sekolah kita sudah ada ya Bapak Ibu? Sudah. Bentuknya dalam bentuk konsekuensi bersama. Kita tidak mengarahkan atau membuat hanya Bapak Ibu yang membuat anak menjalankan, tidak. Kita rembuk dan bermusyawarah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari konsekuensi sendiri. Ini sudah merupakan disiplin Bapak Ibu. Tapi nanti apa sih bedanya dengan restitusi? Identitas gagal dan identitas sukses. Kita lihat, ini di belakang. Sama. Identitas gagal itu adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan adilan. Selanjutnya identitas sukses itu ya disiplin itu yang dibagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi karena sudah merupakan kesepakatan bersama. Mau tidak mau kamu jalankan konsekuensi yang sudah disepakati. Lalu kalau restitusi itu seperti apa? Silakan kalian memilih. Kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Ketika melakukan kesalahan, kita tanya, tadi sudah diceritakan sama Profi, kesalahan apa yang kamu perbuat? Alasannya apa kamu melaksanakan itu? Kalau kita giring, supaya anak bisa menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat, itu restitusi. Mereka memilih sendiri. Kita tidak menunjukkan kamu harus ini, kamu harus ini, tidak. Tapi silakan anak memilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Tentunya Bapak Ibu mendampingi ya, supaya tidak terjadi belok kanan dan belok kiri. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Masih ingatkah Bapak Ibu dalam membuat konsekuensi di atas? Itu saya rasa bukan merupakan kesepakatan bersama, tetapi hanya anak-anak yang menyatu, kemudian supaya mempersingkat waktu, jalan wajar sepakat bersama dia. Hanya alasan anak untuk mengiyakan kesepakatan yang diusulkan oleh temannya. Satu, contohnya, anak itu takut ketika mengusulkan pendapat diadu-adu sama temannya. Itu juga sangat mempengaruhi. Jadi yang selalu terima anaknya, walaupun nanti konsekuensinya seperti ini dan seharusnya saya tidak mau, tapi karena sudah diketok tahu, akhirnya saya menjalankan. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya korban bisa diabaikan, korban mendapatkan gaji. Nanti ada contoh video dalam melaksanakan sebuah
keliling lapangan. Silahkan bersih-bersih seluruh ruangan kelas, misalnya seperti itu. Atau anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak ada sebuah musyawarah, anak hanya mendapatkan perintah saja dari bapak ibu gurunya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Saya rasa zamannya anak-anak sekarang sama ketika kita belajar dulu, hukuman itu masih biasa di Bapak Ibu. Hukuman itu masih bersifat fisik dan keras, tetapi ketika kita jalankan hukuman dulu di zaman kita sama di zaman sekarang, itu sudah tidak berlaku lagi. Nanti anak-anak pada muncul, selain motor atau sudah kritis, mampu memberikan ide gagasannya. Saya tidak mau dulu seperti ini, loh saya cuma seperti ini, masa hukumannya gitu. Anak-anak yang sudah pandai memberikan pendapat. Yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang kalau sakit jengkelnya, tangan kita tidak berangkat Bapak Ibu, tapi mulut kita yang berbicara bisa saja menyakiti perasaan dan nafas. Ya tidak? Iya. Saya Kata-kata itu lebih tajam daripada dipukul. Oke, jadi kata-kata itu ternyata lebih menyakitkan dari sebuah hukuman fisik, gitu ya. Pernah mendapatkan sebuah kata-kata yang tajam? Pernah, simpan dulu Bapak Ibu. Keluarga hati beberapa. Semoga tidak ada di sini. Semoga lingkungan sehat dan mungkin dijauhkan dari hal-hal yang menghukum fisik dan psikis ataupun kata-kata. Pak Dwi memberikan pendapat itu. Kesimpulan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sudah sekali dilaksanakan di SMK kita sudah menerapkan adanya sebuah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu kita tanya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, hukuman. Oke, nomor 1 hukuman. Kita lihat nanti ya jawabannya. Yang nomor 2, wajib mengelilingi lapangan selama 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya ini konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi nomor 2? Konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang beberapa hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang di hukuman? Konsekuensi apa ini ya? Anak lagi. Konsekuensi apa hukuman? Robi? Tergantung apa Bu? Itu sudah disepakati sebelumnya. Ketika terlambat hadir sudah disepakati sebelumnya dengan siswa dan murid harus menjadi lapangan basketball. Oke. Nomor 3 ada alasannya ya, nomor 2. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yes. Nomor 4.
Oh iya. Teman-teman jabat sama teman itu. Saya jalan-jalan Bu sama teman. Jalan-jalan. Oh, saling jalan. Saling jalan. Kamar mandi di kali Bu. Ya, dulu sama SMA saya pernah jalan. Bukan jalan, karena telat datang. Iya, datang telat, kemudian disuruh ngomong sesuatu. Oh, dalam sekolahan. Dulu saya juga pernah. Iya, gimana pakai? Tidak bisa jalan. Dulu itu apa? Ibaratnya anak-anak itu ilegal main sepak bola itu fotoan, cuci fotoan, terus kalau bapak ibu gurunya itu suruh apa? Memindahkan data yang ada di ruangan depan ruangan TU ke atas itu ke kelas. Tujuannya memindah itu bukan apa? Yaitu biar efek berat Bu, karena pada waktu itu setiap kelas itu kadang ada yang ngajak untuk main sepak bola tapi itu fotoan. Jadi jelas tidak Pak? Dia jadi sudah itu ya. Terus yang kedua itu saya itu berdiri di depan bendera itu 3 anak ya. Karena itu merokok di sekolah sampai dikejar-kejar. Itu pas waktu SMA itu Bu. Oke, terima kasih. Ternyata pengalaman Pak Dewi itu banyak sekali ya Pak. Karena mendapatkan penghargaan, hukuman, konferensi, komplit ya. Itu dia perbuatan. Kita lihat dalam kegiatan yang tadi, apakah hukuman atau konsekuensi. Kalau jika jawabannya berbeda tidak masalah, itu tidak menjadikan kita mudah konflik ya. Tapi hampir benar semua, jawabannya benar semua. Lanjut kepada sebuah keyakinan luas. Keyakinan luas, mengapa keyakinan luas? Mengapa kita tidak sebuah peraturan luas saja? Mengapa adanya keyakinan luas? Dan mengapa adanya keyakinan luas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan luas yang efektif? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tadi Pak Sandi sudah menjawab, untuk sebuah keselamatan. Jadi setiap ada peraturan itu ada nilai kebajikan yang dituju. Kenapa kita harus menggunakan seragam supaya disiplin dan lain sebagainya.
bab 6 ya Bapak Ibu, nanti sebentar lagi selesai. Kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu. Apa saja sih kebutuhan dasar kita Bapak Ibu? Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita itu butuh untuk bertahan hidup. Ya Pak tidak? Iya. Kita juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita di lingkungan yang tidak bisa menerima kita, rasanya memang tidak. Tidak. Kita mempunyai rasa ingin diberi sebuah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan kemampuan dan kemampuan. Pinginnya kita dikuasai atau tidak sih? Dikuasai. Jadi kita pinginnya diambil tidak sih di dalam sebuah kelompok, iya kan? Kalau kita ada dalam kelompok tapi kita tidak diakui, kita merasanya cuma sendiri, padahal banyak temannya. Yang keempat adanya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan sama mungkin ya, sama anak-anak. Anak-anak sebenarnya juga ingin bebas, ingin mempunyai sebuah pilihan. Sama dengan Bapak Ibu guru. Kita sebenarnya juga ingin bebas ya berpendapat. Bagaimana kita bisa memberikan kritik saran pendapat untuk sekolah kita. Selanjutnya adalah kesenangan. Kita butuh tidak untuk merasa senang Bapak Ibu. Butuh senang ya? Kita butuh merasa senang. Ya, dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas adalah konsep yang menjelaskan keadaan ideal di mana individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar manusia dan sumber daya yang dianggap berharga. Tugas guru adalah berusaha mewujudkan dunia berkualitas yang didambakan murid-murid atau warga sekolah. Rasanya ingin sekali berusaha untuk menjadi guru yang berkualitas. Ya tidak Bapak Ibu. Ingin memberikan yang terbaik, ingin memfasilitasi anak dengan secukupnya, supaya anak betah, supaya anak mampu mengejar kebutuhan mereka, minat mereka, supaya anak mempunyai bekal di masa depan setelah lulus dari sini. Gitu ya. Ternyata tujuan kita sebenarnya sudah dunia sekali Bapak Ibu. Yang harus dibaca 7, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap murid. 5 posisi kontrol tersebut adalah 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di manakah posisi kita Bapak Ibu? Apakah kita seorang penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Mari kita lihat posisi penghukum. Jadi posisi penghukum adalah bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seolah-olah menemukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Contohnya seperti apa yang disampaikan oleh guru tersebut? Patuhi aturan saya, awas kalau kalian tidak menjalankan. Kamu selalu saja salah, itu adalah kalimat penghukum. Kalimat kita sebagai guru ketika menyampaikan kepada kami. Selanjutnya ada posisi pembuat merasa bersalah. Kata-katanya manis, kata-katanya itu kalem, tetapi dia disampaikan apa ini bahwa kata-kata itu lebih menyakitkan daripada sebuah hukuman fisik. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut, tapi menasihati. Berapa kali Bapak memberitahu kalian
Kak. Namun anak langsung merasa bersalah. Oh iya ya, boleh mau ya gitu. Jadi itu udah suaranya, tapi ternyata untuk meropek gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nanti bapak ibu yang disalahkan. Kalian orang tuanya tahu tidak? Kalau di sekolah kalian seperti ini, mau bu guru kasih tahu kepada kalian. Jawabannya anak gimana bu? Jangan. Aku enggak. Itu saya enggak. Itu saya enggak. Lembut tapi menusuk. Itu posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada posisi teman. Kita kadang ingin membuat peserta didik merasa nyaman dengan kita supaya mereka juga nyaman dalam belajar. Tapi kadang anak-anak itu tidak bisa mengetes ataupun mengontrol. Contohnya posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Karena saking CS ya, anak-anak jadi terbiasa. Wah, saya sama Pak Andi aja, saya sama Pak Andi aja, nggak mau sama Novi. Karena merasa mereka menganggap saya bestie sama Bu Andi. Gitu. Jadi ini guru yang dianggap bestie. Contoh kata-katanya seperti apa? Ayo bantulah demi guru ya. Ayo sekarang berangkat demi guru ya, dan sebagainya. Ayo kita tidak bantuan ibu selama ini. Ngomongin itu berani apa yang kita berikan kepada anak. Kemarin kan kamu dibantu sama guru. Ayo sekarang gantian ya. Sekarang bantu guru dan dari sekolah, gitu ya misalnya. Kita banget harus saya banget gitu. Ya udah, hari ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Misalnya anak mendapatkan sebuah kesalahan, tapi kita duduk sampai saja sama guru aman, gitu ya. Itu besti kalau sekolahnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid, akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu adalah teman saya, tapi ternyata tidak. Karena kalau nggak besti, maka ketika ada tolongan dari kita, mereka kecewa. Itu posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau. Ini dia, saya banget lagi. Ya, tadi telaga berapa menit? 5. Masih ingat konsekuensinya? Pemantau. Oh, 3 menit. Terus aku berapa? Ya, itu pemantau. Itu prinsip banget berdasarkan data. Jam 7.15, jam 7.16 5, jam 7.17 tambah 1, tambah lagi 1. Oh ya, sudah besar. Berarti tambah 2. Ya, itu kita banget. Saya banget pertama. Konsekuensinya masih ingat kemarin gitu. Yang memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa kemarin yang sudah disepakati? Apa yang telah dilakukan hari ini coba? Ya. Sanksi konsekuensinya apa? Masih ingat? Itu adalah sebuah posisi kontrol guru seorang pemantau data. Ulang, uji data. 1, 2, 3. Saya langsung bunyi lah. Ternyata asik juga ya Bapak
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tadi Prof sudah menceritakan macam lebar, dipanggil siswanya, distabilkan kondisinya. Sini duduk sama guru dulu, sini kenal dulu. Itu posisi manajer. Katanya kemarin tidak masuk, betul? Kan kalau kita rendah, anak juga rendah. Kalau kita suaranya keras, anak-anak jadi keras. Iya bu, nggak masuk. Kenapa? Tanya alasannya. Lalu kita beri pengertian bahwa sebuah kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Gak apa-apa, kemarin tidak masuk karena kamu terlambat, karena kamu banyak siaran. Kita beri pemahaman bahwa kesalahan hal yang manusiawi, lalu tanyakan alasannya. Kesiangan kenapa? Tadi malam bikin baik. Jadi kita tanya lagi, keyakinan apa yang sudah kamu langgar pada hari kemarin? Datang terlambat bu. Ya harusnya gimana? Harusnya tidak terlambat. Kita arahkan anak tersebut supaya mencari solusinya sendiri. Jika anak sudah tidak panas, egonya sudah turun, kita ngobrol. Nanti pada akhirnya kita beri anak tersebut untuk mencari solusinya. Karena kamu kemarin main game sampai larut malam, jadinya terlambat, betul? Iya bu. Lalu bagaimana supaya kita tidak terlambat? Nanti anak akan mau mencari tahu solusi masalah yang mereka harapkan. Nah setelah itu kita disepakati bareng-bareng. Baik, kalau sudah ketemu solusinya, besok disarankan ya. Iya. Ketika kita sudah menjadi posisi manajer, guru yang posisi kontrolnya adalah manajer, berarti bapak ibu guru sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah atau harapan pada murid lah. Kan tidak mau sebenarnya anak mendapat suatu Tuhan. Sepertinya anak semua ya bapak ibu. Ada kopi tidak ini? Tidak ada. Oke. Selanjutnya masih ada satu bapak ibu. Nanti posisi akan saya berikan contoh satu cuma sedikit. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membantu anak dalam memperbaiki kesalahan mereka. Posisi kontrol seorang guru harusnya dibayangkan pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer itu menerapkan sebuah restitusi. Iya, bukan sebuah konsekuensi lagi. Lalu tanggapan dalam sebuah restitusi itu ada tidak? Ada. Ya, tanggapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah karena sebuah menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan. Kenapa saya ini, kenapa saya itu, semuanya alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan. Nah, menstabilkan identitas pada siswa. Tadi sebenarnya sudah saya contohkan di sana. Contohnya seperti apa? Tidak apa-apa berbuat salah. Itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita bisa kok menyelesaikan ini bersama-sama. Ini adalah kata-kata supaya anak tidak merasa dihakimi. Kita merasa ada di posisi mereka. Kita tidak menghakimi mereka dengan makanya bahwasanya yang pagi kalau saat yang bunyi anak sudah sebel dulu sama ibu gurunya, sama bapak gurunya. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan semua ini. Coba ceritakan apa yang kamu alasan kamu melakukan tindakan terlambat sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu
Oke, kalau sudah tahu alasannya, sekarang kita cari tahu solusi dari masalah kamu, ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini budaya positif. Kira-kira ada gambaran atau ada umpan balik yang mau diberikan? Saya sesuai kesepakatan di awal silakan berikan umpan balik terhadap apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan nanti contoh video saya sama contoh video seperti apa itu ketika kita menjadi posisi pembuku dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu sambil kita dulu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kena kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Nah,
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ini tadi adalah contoh dari materi yang saya terima. Kemudian di sini saya ada sebuah video. Ini bisa diputar nggak ya? Bisa. Kita coba lihat ya. Kemarin sudah pernah periksa mana? Coba ya. Restitusi saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak Ibu silakan berikan balik satu atau dua dari Bapak
Pak Salim, jadi dikasih tahu mau Pembangunan baiknya. Bagaimana kegiatan ini, apakah kegiatan ada manfaatnya, atau apa tidak, atau kira-kira apa yang bisa dilakukan di sekolah kita. Semoga semakin cepat, semakin cepat. Oke, bagus. Yang pertama saya terima kasih sekali bahwa hari ini tadi banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya di sini bisa dibilang itu sudah berapa hanya mungkin kita belum paham dengan bahasa pendidikan. Yaitu kalau kita di suatu instansi pendidikan, kadang kita itu bahasa kita, padahal sebenarnya kita sudah melaksanakan sesuai dengan nanti peraturan pemerintah atau pengertian yang diinginkan oleh pemerintah, tapi itu hanya menurut kita. Nah di sini terus sekali tadi banyak sekali pembelajaran, jadi kita sudah tahu ternyata saya itu sudah jadi manajer, ternyata saya ini baru jadi teman atau dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah ada di posisi itu, tapi mungkin kalau kita tidak ada belajar bersama seperti ini, kita tidak tahu posisinya seperti apa. Kita hanya tahu ya keseharian kita seperti apa gitu. Jadi banyak sekali tadi belajar yang diberikan. Terima kasih sekali khususnya untuk budaya lima muda yang sudah memberikan kita banyak pengarahan, motivasi dan ini kita belajar bersama. Jadi tidak ada bahasanya ketimpangan lah. Kalau sampai waktu Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu yang lain juga ternyata benar, hanya mungkin pemahaman kita saja yang salah. Mungkin seperti itu, jadi kita sudah sedikit tahu, sudah belajar lagi, ternyata memang harus seperti itu untuk jadi Bapak Ibu. Begitu saja, terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin kita saling bekerja sama, saling belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Mungkin satu lagi dari Bapak-bapak dengan kembali kegiatan sosialisasi ada siang hari ini. Oke, Mas Salim, Oke, terima kasih atas waktunya yang disampaikan oleh Bu Sri Novita. Artinya kita rasanya masih kurang pahamnya, walaupun sering dilakukan di pembelajaran setiap hari itu. Intinya untuk umpan balik dalam pembelajaran yang jelas harus aktif semuanya. Artinya tidak hanya dunia aktif, tetapi yang pokok itu adalah anak yang harus aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan dalam pembelajaran harus penunjang dalam kegiatan pembelajaran harus benar agar anak itu tidak mudah bosan, karena mungkin itu model pembelajaran mungkin akan bosan, tapi mungkin kalau ada variasi yang baru dalam pembelajaran, artinya guru akan mengarahkan, jadi mengarahkan dan anak itu akan senang belajar. Nah, orang sudah senang pasti ilmu yang dipelajari itu akan masuk. Beda dengan anak itu ketika belajar itu terpaksa, itu walaupun guru sudah berbagai cara, itu akan sulit untuk masuk materi itu ke anak tersebut, sehingga kita tanamkan yang jelas seperti yang pertama senang dulu, baik guru dengan siswanya maupun siswa pada gurunya. Dan yang paling pokok itu sistem pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas umpan balik serta Munafi yang telah memberikan umpan balik. Juga kami Bapak Ibu sosialisasi materi budaya positif dari saya sebagai pemenuhan
SDB, namun lebih besar harapannya bukan hanya sekedar kebutuhan tugas bagiku, tapi lebih dari itu kita saling belajar bersama, kita berkolaborasi dalam memasukkan satuan pendidikan. Terus setelah belajar bahwa itu nanti lain kesempatan saya masih merepotkan lagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi banyak ucapan terima kasih dari saya yang tidak terhingga. Hanya Allah yang